Assalamualaikum, saya Novita Suryani dari S1 Keperawatan Universitas Bani Saleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis modern dressing pada luka. Sebelum ke modern dressingnya, maka kita harus mengetahui dulu apa itu luka. Luka itu adalah terputusnya kontinuitas jaringan karena cedera atau pembedahan, di mana luka bisa diklasifikasikan berdasarkan struktur anatomis, sifat, proses penyembuhan, dan lamanya penyembuhan. Untuk berdasarkan sifat luka, ada abrasi, kontusi, insisi, laserasi, dan lain-lain. Klasifikasi berdasarkan struktur lapisan kulit meliputi superficial yang melibatkan lapisan epidermis. Cara perawatan luka dengan modern dressing. Metode perawatan luka yang berkembang saat ini adalah menggunakan prinsip moisture balance yang disebut lebih efektif dibandingkan metode konvensional. Perawatan luka modern yaitu harus tetap memperhatikan 3 tahapan, yakni mencuci luka, membuang jaringan mati, dan memilih balutan. Untuk mencuci luka bertujuan untuk menurunkan jumlah bakteri dan membersihkan sisa balutan lama seperti jaringan nekrotik atau membuang jaringan sel mati dari permukaan kulit. Jenis luka. Di sini saya membuat contoh jenis luka berdasarkan warna kuning, yaitu pembersihan jaringan mati dengan debridement, baik dengan autolysis debridement maupun dengan pembedahan. Nah, di sini ada contoh luka dengan warna kuning atau kuning kecoklatan atau kuning pucat adalah jaringan nekrosis. Kemudian yang kedua ada luka dengan warna dasar merah tua terang dan tampak lembab yang merupakan luka bersih. Yang ketiga adalah luka warna dasar hitam adalah jenis jaringan nekrosis. Untuk pemilihan balutan luka, di sini yang pertama ada hidrogel, di mana dapat membantu proses peluruhan jaringan nekrotik oleh tubuh sendiri. Berbahan dasar gliserin atau air yang dapat memberikan kelembapan, gunanya sebagai dressing primer dan memerlukan balutan sekunder atau transfer film. Topikal ini dapat digunakan untuk luka nekrotik atau berwarna hitam atau kuning dengan eksudatnya minimal atau tidak ada eksudat. Yang kedua ada film dressing, di mana jenis balutan ini lebih sering digunakan sebagai secondary dressing dan untuk luka-luka superficial dan non-eksudatif. Terbuat dari polyureth disertai perekat adhesif tidak Kemudian ada hidrokoloid. Seperti ini contohnya. Balutan ini berfungsi mempertahankan luka dalam suasana lembab, melindungi luka dari trauma dan menghindari luka dari resiko infeksi maupun menyerap eksudat, tetapi minimal sebagai dressing primer atau sekunder. Jadi mengangkat jaringan nekrotik atau slough. Terbuat dari pektin, gelatin, dan elastomers. Indikasi luka yang berwarna kemerahan dengan epitel dan eksudat minimal. Adapun kontraindikasi di mana ada luka terinfeksi atau luka grade 3 sampai 4. Kemudian ada kalsium alginat. Digunakan untuk dressing primer dan masih memerlukan balutan sekunder. Membentuk gel di atas permukaan luka berfungsi untuk menyerap cairan luka yang berlebih dan menstimulasi proses penyembuhan luka. Ini terbuat dari rumput laut yang berubah menjadi gel jika bercampur dengan cairan luka. Indikasinya adalah luka dengan eksudat sedang sampai berat. Kontraindikasinya luka dengan jaringan nekrotik. Kemudian ada foam
atau absorbent dressing, di mana balutan ini berfungsi untuk menyerap cairan luka yang jumlah terbuat dari polyurethane non-adherent wound contact layer. Indikasinya untuk eksudat yang sedang sampai berat. Kontraindikasinya luka dengan eksudat minimal dan jaringan nekrotik hitam. Kemudian dressing antimikrobial, di mana balutan mengandung silver 1,2% dengan spektrum luas termasuk bakteri MRSA. Balutan ini digunakan untuk luka kronis dan akut yang terinfeksi atau beresiko infeksi. Balutan antimikroba ini tidak disarankan digunakan dalam jangka waktu yang lama atau tidak direkomendasikan bersama cairan NaCl 0,9%. Kemudian ada medical collagen sponge, terbuat dari bahan kolagen dan sponge, digunakan untuk merangsang percepatan pertumbuhan jaringan luka dengan eksudat minimal dan memerlukan balutan sekunder. Kemudian ada antimikrobal hidrofobik, digunakan untuk luka bereksudat sedang sampai banyak, luka terinfeksi dan memerlukan balutan sekunder. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Bye bye.